Bab ke-128. Jujur saja Ars agak takut. Ana dan Sari adalah dua orang yang sebelumnya tidak suka ia bersama dengan Huan. Saat acara pesta waktu itu saja, Sari tidak begitu welcome pada Ars, padahal Sari sendiri yang mengundang Huan dan Ars. Apa mereka memang datang untuk melabrak? Apa mereka tidak terima karena Liliana sudah mulai luluh dan sudah menerima Ars sebagai menantu yang sebenarnya? Ada tamu juga di sini ternyata. Ucap Sari yang berjalan terus mendekat ke arah Ars yang sedang duduk di bangku taman. Awalnya Ars sedang duduk bersantai, sekarang sudah tidak bisa dibilang bersantai lagi. Terlebih sekarang Ars merasa cukup tegang. Tatap mata dan senyuman Sari terlihat palsu. Cukup mudah membedakan senyum hangat dan senyum sinis. Dan saat ini yang Ars lihat dari Sari adalah senyuman sinis. Semuanya kacau ya, Tan. Gak sesuai rencana, di tengah-tengah malah ada plot twist kayak gini. Ucap Ana. Kata-katanya bermuatan sindiran dan Ars mengerti maksudnya. Silakan masuk, tapi Mama Lili lagi gak ada di rumah, belum lama tadi pergi keluar sama Papa Adi. Persilakan Ars berusaha untuk tetap bersikap baik. Wah, sekarang juga udah manggil Mama dan Papa. Kelihatannya kamu senang banget ya. Tante sih ngerasa itu semua berawal dari pas acara di rumah Tante. Semuanya berubah secepat kilat. Kayak magic. Luar biasa. Tahan, Ars. Tahan, jangan terpancing. Anggap aja mereka tamu, hanya tamu. Batin Ars dan dia berusaha keras menahan diri agar tidak sama-sama provokatif seperti Sari. Sementara Ana memang lebih banyak diam, hanya saja dia tak lepas menatap Ars dengan tatapan tak suka dan itu tak perlu dianalisa lagi. Sudah sangat jelas terlihat kalau saat ini Ana melempar tatapan benci pada Ars. Sayang ya, Kak Lili lagi nggak ada di rumah, gimana dong, Ana? Tanya Sari pada Ana. Ya udah, ganti tujuan aja, Tan. Coba Tante kasih sedikit kata-kata pengingat buat Ars, siapa tahu Ars lupa soal siapa dirinya. Bisik Ana. Ars sudah menyiapkan hati untuk dibully. Ars tahu betul kalau saat ini pasti keduanya ingin memojokkan dirinya. Oh, ada tamu. Beruntung Biayan datang dan sedikitnya membuyarkan ketegangan. Ars senang karena merasa ada penengah. Ars juga yakin kalau para Art pasti akan memihak dirinya daripada kepada Sari dan Ana yang memiliki niat tidak baik pada Ars. Mau ketemu Bu Lili ya? Kebetulan Bu Lili baru aja keluar sama Pak Adi. Duduk-duduk aja dulu, biar saya siapin minuman. Kata Biayan. Kalau baru aja berangkat, pasti akan lama ya, Bi? Mungkin, saya kurang tahu. Coba aja ditanyain. Biayan melirik ke arah Ars. Biayan sepertinya mengerti kalau saat ini Ars ada dalam posisi yang tidak nyaman. Neng, masuk aja ke dalam. Tadi Bu Lili wanti-wanti saya buat ngingetin Neng Asri biar banyak-banyak istirahat. Kata Biayan kemudian pada Ars. Bahkan Ana jealous dengan perhatian Art kepada Ars. Ana seperti tak terima akan hal itu. Dia kadung beranggapan kalau yang paling layak ada di posisi Ars saat ini hanyalah dirinya seorang. Tapi kenyataannya lain sekarang. Harapannya terasa semakin jauh untuk digapai. Sebelum ia berhasil merebut posisi Ars, Ana kalah cepat dengan luluhnya hati Liliana yang semakin mengacaukan rencananya. Iya, Bi, saya masuk dulu ya. Pamit Ars. Ars tak ingin cari penyakit dan pergi ke kamar untuk menghindari tekanan batin dari Sari dan Ana adalah pilihan terbaik. Ars benar-benar pergi, sementara Ana dan Sari merasa kesal. Keduanya masih sangat ingat saat Ars diabaikan dan dicemooh oleh Liliana, hati mereka begitu senang. Tapi sekarang, Ars sudah resmi diterima di keluarga itu, hati mereka terasa susah. Silakan, mau duduk di ruang tamu atau di sini, Mbak Sari? Tanya Biayan lagi. Sari melirik ke arah Ana kesal. Tadinya ia ingin memberi kejutan untuk Liliana. Tapi Liliana malah pergi dan malah dirinya yang mendapat kejutan tidak mengenakan hati dengan adanya Ars yang mulai betah dan kerasan di rumah itu. Nah, gimana? Kita mau nunggu Kak Lili?
Atau mau lanjut jalan keluar? Tanya Sari. Tante Lili kan belum lama perginya, pasti akan lama kalau kita tunggu di sini. Gak enak juga bertamu, tapi tuan rumahnya gak ada. Kita pergi aja, Tante. Mungkin kita bisa ubah rencana, kita mampir ke spa aja. Jawab Ana. Dia sudah memiliki keputusan. Ia tak ingin menunggu dan berlarut sambil menatap sudut rumah Huan dengan harapan yang semakin terkikis. Baiklah. Kami pamit aja ya, Bi, biar nanti kami hubungi langsung Kak Lilinya. Putuskan Sari. Oh, ya sudah kalau begitu. Sari dan Ana memutar langkah. Mereka urung untuk bertamu. Adapun rencana lain untuk mengintimidasi Ars juga batal dilakukan karena Ars lebih dulu pergi menghindar. Ada Biayan pula, pasti Biayan akan jadi informan untuk Huan yang akan mengadukan apa-apa jika mereka melancarkan aksi intimidasi itu. Ars belum benar-benar sampai ke dalam rumah. Ars melihat kedua orang itu berlalu dan ada rasa takut terbesit. Apa mereka masih mau mengusik? Kendati pun Mama Lili udah berubah. Mau mereka tuh apa sih? Baru aja Mama Lili mau nerima aku, apa mereka nggak mau itu terjadi? Kenapa sih selalu aja ada duri yang nggak suka lihat orang bahagia? Padahal perasaan aku nggak pernah berusaha menyinggung mereka. Aku cuma menjalankan apa yang seharusnya aku jalankan. Perasaan Ars kembali peka. Dia tak bermaksud menuduh, tapi sepertinya memang begitu adanya. Sari dan Ana masih ingin menyingkirkan Ars dari keluarga Pranata. Terserahlah. Yang penting aku punya Bang Huan dan Papa Adi. Pasti mereka akan selalu melindungi hubungan baik aku sama Mama Lili. Mereka pasti gak akan membiarkan hubungan kami hancur walaupun dengan serangan hasudan dari mereka yang gak suka. Aku yakin. Aku percaya dengan itu. Ars kembali menguatkan hatinya. Gangguan dari luar tak akan mempengaruhi dirinya. Mending aku curhat sama ibu deh. Pikir Ars dan dia akan menceritakan semuanya pada Nana. Nanti malam, Nana Arsen dan juga Arigi akan datang untuk memenuhi jamuan makan malam dari Liliana dan Adiaksa. Pertemuan itu akan menjadi pertemuan yang manis setelah selama berbulan-bulan mereka tak saling bertegur sapa sebagai besan. Bahkan, Liliana dan Nana terlibat ketegangan saat restu menjadi penghalang waktu itu. Dan malam ini, mereka akan duduk bersama dan berbagi kebahagiaan atas kehamilan kembar Ars. Ars tak sabar menunggu momen nanti malam. Sementara itu, Sari dan Ana pergi dengan perasaan gusar. Sekarang mereka seperti dua orang obsesif yang tak memiliki tujuan lagi. Fakta luluhnya hati Liliana telah menghalangi jalan mulus mereka. Padahal, Ana sudah terlanjur berharap dan membayangkan akan mampu menyingkirkan Ars dengan mudah. Bapak-bapak The Wolves. Melisa ingin terus ngomong baby Ataya. Bos, semua kerjaan udah Melisa kelar nih, merasa coba bos sangat lihat mukanya. memiliki keponakan kecilnya itu. Di dalam hati, dia merasa sudah sangat siap untuk memiliki bayi. Dia siap lahir batin, tapi kemudian ia sadar kalau takdir tak bisa dipaksakan. Terkadang dia sedih, tapi kemudian ia tersadar sendiri. Kalau kamu udah gede, kamu harus sering-sering nemenin Onti ya. Ucap Melisa sambil menatap bayi yang baru lahir beberapa hari itu dengan tatapan yang sangat dalam. Sanum memperhatikan dan di dalam hati Sanum mendoakan semoga sang kakak juga segera disegerakan untuk hamil dan memiliki bayi. Ya Allah, hamba tahu kalau rencanamu adalah yang terbaik, pasti engkau telah merencanakan yang terbaik untuk Kak Melisa. Tapi jika hamba boleh meminta, hamba mohon, segerakanlah anugerahkan kehamilan untuk Kak Melisa. Itulah sederet doa yang tak pernah lelah dipanjatkan setiap hari oleh Sanum. Zahran mendapat kabar kalau anaknya Jawi dan Aira juga sudah lahir ke dunia. Zahran mendapat update itu di grup. Kebahagiaan pun terasa berlapis-lapis tiada habisnya. Babynya Jawi juga udah launching. Kata Zahran lalu menunjukkan foto update yang beredar di grup. Sanum melihatnya dan sungguh ia sangat bahagia. Alhamdulillah, ya Allah. Baby girl juga ya? Ya, Ataya langsung punya teman main di masa mendatang nanti. Dan mereka cuma terpaut 2 hari aja dong. Wah, bisa ulang tahun bareng dong nanti. Iseng Sanum dan sudah membayangkan yang jauh ke depan.
Pah! Panggil Arkana yang terlihat bosan hanya duduk di sofa sedari tadi. Apa, Nak? Tanya Zahran lalu menghampiri Arkana dan meninggalkan ponselnya di tangan Shanum. Aku mau jajan. Jawab Arkana masih sangat manja. Di dalam ruangan itu, memang hanya tinggal Shanum, Zahran, Melisa, Arkana dan si kecil Ataya. Sementara Airin dan Yayuk sedang sibuk menyiapkan sambutan untuk kepulangan Ataya ke rumah nanti. Arsen dan Nana sudah menjenguk sejak semalam, jadi hanya tinggal mereka saja. Jajannya sama Autimel aja yuk, kata Melisa. Aku maunya sama Papa. Sahut Arkana mendadak menjadi semakin manja. Iya ayo. Zahran menyetujuinya dan langsung menggandeng tangan Arkana. Antimel, jagain adekku ya, aku mau keluar dulu. Ucap Arkana mendadak jadi sosok abang yang sangat peduli dengan sang adik. Siap. Edi, Ataya aman sama Anti. Jawab Melisa. Melisa selalu merasa memiliki Arkana dan sekarang ditambah dengan hadirnya Ataya. Walaupun hanya keponakan, tapi Melisa sangat menyayangi dan merasa sangat memiliki keduanya. Zahran dan Arkana pergi keluar. Tinggallah Shanum, Melisa dan Baby Ataya saja di sana. Kak Mel pegel? Enggak lah, tapi kayaknya Ataya pengen mimi deh, Num. Ya udah sini, Kak. Tolong. Shanum menyimpan ponsel Zahran di meja nakas dan segera menyambut kedatangan Ataya. Melisa menyerahkannya dengan sangat hati-hati di posisi yang nyaman untuk Shanum maupun untuk Ataya sendiri. Tak sengaja Melisa melihat tampilan chatroom grup The Wolves dan melihat ada foto bayi di sana, tapi itu bukan Ataya. Melisa pun jadi ikut kepo. Anak-anak The Wolves suka heboh juga ya kalau ngerumpi? Kata Melisa dan jadi gemas. Apalagi kalau udah online semua dan semuanya nimbrung. Kadang lebih heboh dari grup chat ibu-ibu arisan. Hehe. Jawab Shanum iseng. Ya kayaknya mending heboh rumpi di grup daripada sibuk tawuran lagi, iya kan? Betul, Kak. Jangan-jangan lagi deh. Lagian sekarang para personil udah mulai punya peran baru. Beberapa pentolannya udah jadi bapak-bapak. Bangsa udah jadi bapak dengan 2 anak. Bang Jawi udah resmi jadi bapak juga hari ini. Oh ya? Aira udah lahiran? Ya udah, Kak. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu. Anaknya perempuan, benar-benar ditakdirkan buat jadi teman main Ataya nanti. Melisa ikut senang, ya walaupun terbesit rasa iri, hanya sekedar iri saja tapi selebihnya dia benar-benar bahagia. Ditambah lagi sama Hwan yang OTW jadi bapak juga. Melisa mengabsen anggota The Wolves yang juga on the way jadi seorang bapak. Jangan lupa Bang Yaris yang lagi dalam tahan produksi sama Mirna. Hehe. Hehe, kamu ini ada-ada aja, Num. Kabarnya beberapa anggota juga ada yang berencana nikah tahun ini. Seneng banget aku dengernya. Orang-orang yang dulu hobi ribut sekarang udah semakin dewasa. Kalau ada acara nanti, VB-nya udah bukan kumpulan anak-anak geng motor lagi, tapi kumpulan bapak-bapak semua. Hehe. Shanum tak mau berhenti membayangkan masa depan The Wolves. Yang pasti membayangkan yang positif-positifnya saja. Tapi anggota Pantera kadang masih pada suka ngomporin. Apalagi si Jack tuh, untung aja Neres sudah insaf sih. Gak terpengaruh lagi buat keluyuran malam-malam. Kalau cuma sekedar kumpul dan ngopi-ngopi sih, aku juga gak membatasi. Tapi ya itu, si Jack kompor banget. Hobi banget bikin rencananya botah seanak geng lain. Keluh Melisa. Yang penting kan Bang Naresnya yang bisa jaga diri, Kak. Nah ya bener. Untung aja Neres sudah bukan Neres yang dulu lagi sih, yang gampang banget buat terprovokasi. Shanum senang karena Neres yang barbar juga sudah semakin berubah dewasa beberapa tahun belakangan ini. Padahal kalau menarik kenangan ke beberapa tahun yang lalu, Neres adalah orang yang telah mengeroyok Zahran. Tapi sekarang mereka menjadi saudara ipar yang kompak dan akur. Nana datang bersama Arsen dan juga Arighi. Jujur saja Nana nervous berat. Ini adalah momen pertama ia bertemu lagi dengan Liliana setelah pertemuan yang kurang mengenakan beberapa bulan yang lalu.
Nana masih ingat ketika Liliana datang ke rumahnya sambil menawarkan sejumlah nominal di dalam kertas cek untuk Ars demi meninggalkan Juan waktu itu. Nana benar-benar masih ingat dengan itu. Kenapa aku ingat itu terus? Aku kan nggak boleh ngulang kenangan buruk. Sekarang Ars sudah diterima. Aku harus mengubur kenangan-kenangan buruk itu. Batin Nana sebelum ia turun dari mobil. Arsen baru saja memarkir mobilnya itu di halaman diarahkan oleh sopir pribadi di rumah itu. Wah, jadi Kak Aci tinggal di sini sekarang? Arighi mengagumi rumah besar keluarga Juan dan hati kecilnya ikut berbahagia karena sang kakak sudah mendapatkan pengakuan dan tinggal di rumah besar itu. Iya, Jai. Doakan semoga kakakmu betah di sini ya. Tukas Nana. Aku senang karena Kak Aci juga tinggal di rumah besar. Kayak aku tinggal di rumah Papi Arsen. Ucap Arighi dengan polosnya. Kamu dan kakak kamu sangat layak untuk tinggal di istana yang nyaman. Arsen ikut menyahut. Nana senang sekali. Sekarang kedua anaknya sudah memiliki istana lagi dengan cara yang berbeda. Sungguh Nana sangat mensyukurinya. Saat mereka turun dari mobil, mereka melihat Ars dan Liliana sudah menunggu di teras rumah. Nana begitu terharu dan tersentuh melihatnya. Nana sangat tak menduga kalau pada akhirnya Ars dan Liliana bisa berdiri berdampingan dan menyambut kedatangannya dengan senyum hangat seperti itu. Sungguh Nana bahagia melihat Ars saat ini. Bab ke-130. Dua keluarga duduk bersama di ruang tamu. Suasananya adalah suasana yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bagi Ars dan Juan, pertemuan hangat antara keluarga mereka terutama di antara Nana dan Liliana adalah mimpi yang tak mereka duga akan terwujud secepat ini. Sebenarnya Liliana ingat dengan sikap buruknya terhadap Nana beberapa bulan lalu sebelum Ars dan Juan resmi menikah. Liliana juga sangat ingat dengan cek yang ia sodorkan dan dengan kata-kata sarkas yang ia lontarkan. Tapi malam ini ia ingin mengubur soal itu dan benar-benar hanya membuka lembaran baru. Saya menawarkan sebuah posisi cukup strategis di perusahaan pada Juan, tapi Juan malah tetap memilih mengembangkan usaha bengkel bersama kawan-kawannya. Arsen membuka obrolan santai itu. Arsen bersikap selayaknya seorang ayah walau hanya seorang ayah sambung. Wah, terima kasih banyak Pak Arsen. Saya juga kadang bertanya-tanya, kenapa Juan bersikap seperti itu? Juan juga menolak modal dari saya. Begitu saya tahu Juan bekerja mengelola bengkel, saya berniat untuk memberikan modal yang lebih besar agar usahanya lebih berkembang, tapi Juan juga menolak uluran bantuan dari saya. Sahut Adkasa, sama-sama membahas soal Juan. Nah, coba kamu jawab, Nak. Kenapa? Kenapa kamu nolak tawaran Pak Arsen dan tawaran papa kamu? Tanya Liliana, tapi dia menatap bangga pada Juan karena Juan menolak itu karena dia ingin mandiri. Bukan apa-apa sih, cuma mau ngukur diri sendiri aja. Apa aku bisa menghasilkan uang dengan tanpa berharap keringanan dari orang tua? Itulah jawaban santai Juan. Jawaban itu menegaskan kalau Juan memang sudah berubah. Dari pemuda nakal yang sukanya menghamburkan uang orang tua, menjadi lelaki pekerja keras yang memikirkan keluarga. Dan kamu berhasil, Nak. Kamu udah menjaga Ars lahir batin, kamu selalu memenuhi haknya sebagai istri. Ibu gak pernah cemas dengan keadaan Ars selama ia bersama kamu. Ucap Nana penuh kebanggaan. Liliana melirik ke arah Nana. Kemudian Liliana merasa malu karena Nana lebih dulu merasa bangga terhadap Juan sementara Liliana sendiri sempat meragukan dan mengabaikan nasib putranya. Ibu gak usah cemas, begitu Aci jadi istriku, dia adalah tanggung jawabku. Tegas Juan. Para orang tua semakin bangga, apalagi Ars sendiri yang duduk manis di samping Juan sejak tadi. Iya, Nak. Ibu gak pernah cemas lagi, ibu percaya sama kamu. Suasana di sana begitu hangat. Adiaksa ingin sekali berterima kasih pada Nana karena sudah membantu membuat Juan menjadi anak yang mandiri dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Di saat Juan ditinggalkan oleh perhatian orang tua karena perbedaan pilihan, Nana berperan sebagai orang tua bagi Juan sehingga Juan tidak merasa down sama sekali.
Justru Huan menjadi semakin kuat dan menunjukkan dirinya kalau berandalan itu sudah benar-benar menjadi pria sejati. Setelah sesi obrolan santai, mereka bersama beralih ke meja makan dan makan malam bersama-sama. Suasana masih hangat walau masih ada kesan kaku terutama pada diri Liliana. Bukan apa-apa, Liliana sebenarnya merasa malu atas sikap yang ia tunjukkan bulan-bulan sebelumnya. Hanya saja Liliana masih agak segan untuk meminta maaf secara langsung. Selesai makan bersama, para bapak dan para ibu duduk terpisah. Para bapak asyik mengobrol di teras rumah sementara Liliana, Nana dan Ars duduk di ruang tamu lagi. Bersama Arigi yang sudah mengantuk dan duduk bersandar pada Nana. "Nak," ucap Liliana, dia bersiap mengucapkan sesuatu. "Iya, Bu." Nana menukas lalu menatap Liliana. "Maafkan saya dan segala sikap buruk saya beberapa bulan lalu," ucap Liliana. Dia pun akhirnya berhasil meruntuhkan rasa ego dan gengsi sehingga ia akhirnya mengakui kesalahan dan meminta maaf pada Nana. Ars tak menduganya, tapi tentu saja Ars senang karena sekarang semuanya lengkap. Kebahagiaan yang ia idamkan sudah sukses ia raih seiring berjalannya waktu. "Saya nggak terlalu ingat soal itu, Bu. Maafkan saya juga karena waktu itu nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Bu Lili. Andai saja kita semua bicara secara baik-baik, mungkin semuanya akan berjalan tanpa menimbulkan polemik dan kesalahpahaman," jawab Nana dengan tenang, padahal hatinya deg-degan duduk bersama Liliana seperti ini. "Bukan kok, bukan salah kalian. Tapi semuanya pure salah saya. Saya aku itu. Saya tahu sikap saya salah tapi ego saya menahan agar saya nggak mengakui kesalahan saya itu. Tapi sekarang, saya tahu dan saya sadar, kalau yang saya agungkan cuma nafsu tanpa memikirkan kebahagiaan buat Wan sendiri." Nana tersenyum simpul, dia pun bangga dengan pengakuan kesalahan dari Liliana. Wanita angkuh itu benar-benar sudah luluh, sungguh Nana senang dan lega akan hal itu. "Kita lupain aja soal itu ya, Bu. Sekarang kita fokus membuat rencana buat calon cucu-cucu kita. Mungkin, mengurus bayi kembar akan sedikit lebih repot jadi kita harus kompak mengurus keduanya kalau bisa sih tanpa melibatkan babysitter," kata Nana. Ia langsung menutup obrolan soal masa lalu dan mengajak Liliana untuk mengobrol membahas masa depan cucu mereka. "Saya setuju. Saya juga minta Ars buat nggak pakai jasa babysitter. Saya nganggur kok. Saya bisa jaga keduanya lebih baik daripada babysitter. Nah, sebaiknya memang kita rawat bayi baru lahir dengan tangan kita sendiri. Gimana, Ci?" tanya Nana pada Ash. "Ya, dari awal aku nggak ada rencana pakai jasa babysitter kok, Bu. Nanti anak-anakku kan punya dua nenek yang akan sangat sayang sama mereka. Gak akan mungkin membiarkan tangan orang lain mengurus mereka," jawab Ash. "Betul. Mama nggak akan membiarkan tangan siapapun sembarangan mengurusi kembar, kecuali kita sendiri." Lambat laun, obrolan semakin cair dan sudah tak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Sambil mengobrol, Ars senantiasa mengusap punggung Arigi sampai Arigi semakin nyaman dan semakin lelap di sana. Pertemuan itu tak terasa berlangsung sampai larut malam. Mereka semua menikmati waktu sampai lupa kalau malam semakin pekat. Ars mendapat kabar kalau mantan kepala tokonya yang bejat yang hendak melecehkannya tewas di dalam sel karena terus dibully dan akhirnya depresi sampai drop dan akhirnya tewas. Benar-benar definisi membusuk di penjara. Sebenarnya Ars sudah menutup kenangan kelam itu, sekarang malah terusik lagi. Tapi, bukan sekedar perbuatan bejat Hendra saja yang saat ini Ars pikirkan. Dia sudah mengubur itu dalam-dalam. Sekarang Ars memikirkan bagaimana nasib keluarganya Hendra. Terlebih, yang Ars tahu, Hendra memiliki anak yang masih kecil. Ars tidak peduli dengan hal lainnya, Ars hanya memikirkan soal itu. Semoga perbuatan bejat ayahnya nggak berbalik pada istri dan anaknya. Mereka nggak berdosa, mereka nggak tahu apa-apa. Semoga mereka diberi kekuatan dan terhindar dari segala bahaya, dan Ars masih sempat mendoakan untuk mereka. Ars hanya membenci segala sesuatu tentang Hendra, tapi tidak dengan keluarga kecilnya karena mereka memang tak ada sangkut pautnya sama sekali.
Huan pulang ke rumah dan mendapati Ars hanya melamun tanpa menyambut kedatangannya. Gertak Huan agar Ars tersadar. Bang Huan, akhirnya pulang juga. Sambut Ars setelah tersadar. Ketahuan lagi ngelamun, iya kan? Iya, sedikit. Apa yang mengganggu pikiran kamu sampai fokus melamun dan gak tahu kalau abang sudah pulang ke rumah? Bukan apa-apa, cuma lagi ngitung aja berapa banyak hampers yang harus aku siapin buat acara tasakur lusa. Dan Ars tidak menceritakan kecemasan hatinya. Oh itu, kamu obrolin aja sama mama, jangan dipikirkan sendirian, kamu gak boleh banyak-banyak bengong. Ya, nanti aku bahas lagi sama mama. Maaf ya, acaranya diundur dan jadi telat. Harusnya kan acara digelar pas usia kehamilan kamu menginjak bulan keempat. Gak apa-apa, niatnya kan mau syukuran, walaupun telat, maksud dan tujuannya tetap sama. Aku mengharapkan doa-doa yang baik dari orang-orang biar aku semakin kuat menghadapi bulan-bulan berikutnya yang pastinya akan lebih mendebarkan daripada saat awal-awal kehamilan. Banyak yang sama kamu, pasti akan banyak doa yang melangit untuk kebaikan kamu. Huan mendekat dan membuat Ars lebih leluasa untuk bermanja kepadanya. Abang juga kan? Abang doain aku sama si kembar kan? Iyalah. Kamu sama calon anak-anak kita adalah orang-orang yang selalu hadir di dalam setiap doa abang. Ars tersenyum mendengarnya. Menjadi salah satu isi dalam doa mantan berandal rasanya memang beda, rasanya ada di level tinggi dalam kebahagiaan. Oh ya, aku mau setor konten ke Mbak Melisa. Nanti Bang Huan yang editin ya. Hasil edit Bang Huan di video yang minggu lalu bagus loh. Kata Mbak Melisa, minggu lalu ada peningkatan penjualan. Videonya emang harus dibikin semenarik mungkin. Oke. Ngedit orang cantik sih gampang. Satset, gak usah terlalu banyak sentuhan langsung jadi. Hele. Masih gak mau ngaku sebagai orang cantik? Huan malah terus menggoda. Pipi merona yang sedang tersipu adalah salah satu yang Huan suka dari Ars. Ah, Bang Huan. Mereka bercanda sebelum pergi ke kamar mandi bersama untuk bersiap menantikan waktu azan maghrib. Bab ke-131. Trauma itu tidak akan pernah hilang dari ingatan korbannya, tapi Ars berusaha keras untuk tidak pernah mengingat-ingat kejadian itu. Momen saat Hendra berbuat kurang ajar di gudang toko waktu itu memang menjadi memori paling horor di hidup Ars, tapi Ars sendirilah yang berusaha mengendalikan ketakutannya dengan sokongan dari orang-orang terdekat terutama suaminya. Dan sekarang, yang Ars pikirkan adalah nasib keluarga Hendra yang ditinggalkan. Ars memang membenci dan menaruh dendam pada mantan kepala tokonya itu, tapi Ars tidak pernah dendam pada keluarganya. Justru Ars sedang membayangkan bagaimana nasib anak dan istri Hendra sepeninggal Hendra. Harusnya aku nggak memikirkan ini. Tapi kenapa kepikiran terus? Acara pengajian di kediaman Adiaksa Pranata berjalan sangat khidmat. Memang tidak semeriah seperti saat keluarga Prayoga menggelarnya. Tapi acara itu berjalan sangat lancar dan di malam yang syahdu, ratusan doa melangit mendoakan yang terbaik untuk Ars dan calon anak-anaknya. Beberapa bulan kemudian, sudah 4 bulan lamanya Ars menetap di rumah Huan. 3 bulan yang lalu, Liliana kembali menyusul Adiaksa ke Kanada, jadilah Ars hanya tinggal bersama Huan dan beberapa art saja. Tapi walaupun begitu, Liliana hampir setiap hari menanyakan kabar Ars. Apalagi ini adalah bulan terakhir kehamilannya. Iya, Mah. Gak ada kendala kok, dokter. Niar bilang, operasinya bisa dilaksanakan minggu depan, tapi aku belum dapat jadwalnya. Ucap Ars yang sibuk membereskan tas berisi perlengkapan bayi sambil menerima telepon dari Liliana. Lusa Mama akan pulang. Putuskan Liliana. Iya, Mah. Huan gak keluyuran malam-malam kan? Enggak kok, Mah. Pulang dari bengkel. Bang Huan gak pernah kemana-mana. Baguslah, ya udah kamu harus banyak-banyak istirahat ya. Jangan banyak naik turun tangga. Jalan-jalan kecil aja di sekitar halaman rumah kalau bosan. Iya, Mah. Setelah memberikan sederet pesan dan perhatian, obrolan mereka berakhir. Walau perhatian itu hanya lewat kata-kata, tapi Ars sangat merasakannya.
Sesuatu yang jauh dari prediksinya. Mama mertua yang membenci sekarang sudah berubah menjadi mama mertua yang posesif. Hei, Mama Lily posesif banget deh. Sangat jauh dari kesan pertama kita ketemu. Tapi, alhamdulillah ya Allah, rencanamu memang yang terbaik. Aku berjanji akan menjaga hubungan baikku dengan orang tuaku termasuk Mama Lily dan Papa Adi. Ucap Ars. Di setiap hela nafas, ada rasa syukur yang ia panjatkan baik yang terucap maupun yang selalu bergema di dalam hati. Semua yang sudah Ars lewati membuat iman dan keyakinan Ars semakin kuat. Bahwasanya, tidak ada hamba yang luput dari Tuhannya. Selesai menelpon, Ars lanjut menyiapkan tas besar itu sambil menunggu kepulangan suaminya. Baby Ataya sudah berumur 4 bulan. Dia sudah tumbuh menjadi bayi yang membuat banyak orang kangen. Hari ini, Aira dan Mirna berkunjung ke rumah. Aira dengan putri kecilnya dan Mirna dengan gejala morning sickness-nya walaupun hanya tipis-tipis. Nama anak Jawi dan Aira adalah Haura. Saat ini, Baby Ataya dan Baby Haura sedang berbaring berderet di atas tempat tidur mereka. Sementara para orang dewasa asyik mengobrol sambil sesekali memperhatikan kedua bayi cantik itu. Coba bayangin, kamu mau makan apa, Mir? Aku bakalan minta Bi Ija buat langsung bikinin buat kamu. Kata Shanum pada Mirna yang hanya bersandar lesu di sofa nyaman itu. Mirna tak ada gairah. Biasanya dia berbaring seharian di atas kasur sambil menunggu suaminya pulang dari bengkel. Dan hari ini dia pergi ke kediaman Shanum berharap dia bisa menghilangkan rasa mual dan kemalasan yang membelenggu. Tapi sesampainya di rumah Shanum, Mirna masih kelihatan lesu seperti orang sakit parah. Udah biarin aja, Num. Kalau mau pasti nanti minta. Dia itu lagi nyaman senderan sambil cemberut gitu. Kata Aira agak menggoda. Wah, pasti Bang Yaris berjuang banget nih. Kamu pernah minta yang aneh-aneh nggak nih, Mir? Tanya Shanum kemudian. Please jangan ajak ngobrol dulu ya, Num. Mangap dikit aku langsung mual. Nah, langsung mual nih. Jawab Mirna lalu ia meremas perutnya. Shanum panik, tapi Aira hanya tertawa kecil. Aira sungguh tak menyangka sahabat kecilnya yang energik dan selalu bersemangat, saat ini harus lemah karena kondisi kehamilannya. Tapi Aira dan Shanum yakin, kalau Mirna akan selalu baik-baik saja. Ya udah ya, kalau ada apa-apa bilang ya, kalau mau apa-apa juga jangan lupa bilang. Kata Shanum. Mirna mengangguk malas. Yang dia inginkan saat ini adalah bermanja di pelukan Yaris. Tapi dia tahu kalau Yaris sedang bekerja keras demi memenuhi kebutuhannya. Mirna pun tidak mengutarakan hasratnya yang ingin selalu didekap Yaris setiap detik setiap menit. Lagi pula, Mirna sendiri merasa itu adalah ngidam yang terlalu berlebihan. Kabarnya, bayinya Ars itu sepasang ya? Wah, gemes banget ya. Rezeki Ars sama Bang Huan, sekali produksi langsung dapat 2, hehe. Kata Aira membahas yang lain. Ya, anak Bang Huan sama Ars kembar sepasang. Pasti gemes banget. Nanti anak yang cewek bisa jadi teman buat Ataya sama Haura. Yang cowok bisa jadi teman main Arkana. Terus, anaknya Mirna jadi punya banyak kakak. Pasti seru banget momen ngumpul di 2-3 tahun ke depan. Semoga kita diberi umur yang panjang biar bisa terus sama-sama kayak gini ya. Harap Shanum sambil membayangkan yang indah-indah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahut Aira. Amin. Mirna yang sedang mabuk ngidam pun sempat mengaminkan walau hanya dengan gumaman pelan. Dan, di antara kita semua masih ada yang belum mendapatkan rezeki anak. Kadang, di saat kita bersuka cita tentang anak-anak kita, aku tuh cemas sama perasaan Kak Melisa. Kalian ngerti kan? Shanum kemudian menggiring obrolan membahas Melisa. Iya ya, kasihan Kak Mel. Tapi aku yakin sih, kalau Kak Melisa sama Bang Neres juga akan segera dapat momongan. Aku yakin sih yakin-yakinnya, tapi ya belum tahu kapan. Mungkin ini bisa jadi ujian kesabaran buat mereka. Semoga aja mereka tetap bersabar dan gak berhenti berharap, berdoa dan berikhtiar. Aira menunjukkan rasa empatinya.
Aira dan Jawi juga menunggu beberapa tahun sebelum akhirnya diberi karunia kehamilan. Tapi Melissa harus menunggu lebih lama dan Aira sangat mengerti dengan perasaan Melissa saat ini. Kita doakan sama-sama ya. Aku minta doa kalian buat Kak Mel. Semoga disegerakan apa yang menjadi harapan Kak Mel dan Bang Neres selama ini. Amin, pasti Num. Nanti aku akan khususkan doa untuk mereka. Makasih banyak, Ra. Anj, yang sayang dan peduli banget sama kakaknya. Goda Aira kemudian. Harus dong. Kita semua bersaudara. Jangan sama Kak Mel yang terikat darah, sama orang lain juga kita harus tetap menjaga tali persaudaraan, iya kan? Iya banget. Begitulah kalau ibu-ibu muda sedang ngobrol. Maunya mereka, jajan sama-sama makan yang pedas-pedas dan asam-asam, tapi mereka menahan diri karena mereka mempersembahkan ASI eksklusif untuk bidadari-bidadari kecil mereka. Setelah Zahran dan Jali yang telah resmi menjadi seorang bapak, hanya tinggal menunggu hari, Huan juga akan segera menyandang gelar itu, bahkan Huan akan langsung menjadi bapak dengan 2 anak. Untuk menghindari resiko sungsang atau terbelit plasenta dan sebagainya, Ars sudah sepakat dengan dokter untuk menjalani proses persalinan secara operasi Caesar. Dan operasinya dijadwalkan dalam waktu terdekat ini. Baby Twins akan segera hadir melengkapi formasi baby Angel dan jagoan kecil di geng The Wolves. Salah paham dan kecewa. Saat ini, Zahran adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas perusahaan sang papa. Bos, semua kerjaan udah kelar nih, Sementara coba. Ilham sendiri kembali fokus mengurus bisnis tambang di Kalimantan yang menjadi awal bisnisnya dulu. 2 bisnis keluarga Prayoga sama-sama berkembang dengan sangat baik. Zahran dengan pemikiran kritisnya mampu mengembangkan sayap sampai berhasil mengakuisisi beberapa perusahaan kecil yang hampir bangkrut dan kembali berjaya sejak ada di bawah naungannya. Sukses terus ya, Pak Zahran. 1 tahun yang lalu, bisnis kami nyaris tak bisa diselamatkan, tapi setelah Anda mengakuisisi, perlahan-lahan mulai menggeliat lagi dan sekarang bisa kembali berjalan seperti di masa kejayaannya dulu. Ucap salah satu pemilik perusahaan yang Zahran urus sekarang. Perusahaan itu mutlak menjadi milik Zahran, tapi Zahran tidak merombak total struktur manajemennya, hanya mengganti beberapa yang terindikasi korup di dalam perusahaan itu. Saya harap tim Anda berusaha untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, atau setidaknya membuatnya ada pada titik yang stabil. Zahran meminta. Pasti, Pak. Saya dan tim saya akan menjaga amanah dari Pak Zahran. Pasti. Zahran mengangguk penuh wibawa. Siapa sangka kalau pria itu belum genap berumur 30 tahun dan dia sudah menjalankan banyak bisnis dengan sangat piawai. Yang akan lebih mengejutkan banyak orang adalah, pria sukses itu adalah mantan berandal yang hobi balapan dan hobi tawuran di masa mudanya. Setelah menemui beberapa kolega di gurita bisnisnya yang baru, Zahran harus melanjutkan agendanya hari ini. Dia sangat kelelahan, tapi sebelum itu dia ingin sedikit bersantai di sebuah kafe yang tak jauh dari gedung kantor yang baru saja dikunjunginya itu. Sebenarnya Zahran jarang sekali melakukan kegiatan kerja lapangan seperti ini. Dia lebih sering duduk manis di kursi kebesarannya dan memantau perkembangan perusahaan melalui laporan-laporan yang dikirim oleh para bawahannya. Tapi hari ini dia gabut dan memutuskan untuk tidak langsung memeriksa kegiatan di perusahaan properti yang dicaploknya 1 tahun terakhir ini. Silakan espressonya, Pak. Seorang pelayan kafe menyajikan secangkir espresso kepada Zahran yang duduk sendirian di salah satu sudut kafe itu. Makasih. Ucapnya. Sama-sama, Pak. Zahran hanya ingin duduk sendirian di sana. Ingin pulang ke rumah untuk bermain dengan anak-anaknya, tapi masih banyak yang harus dia kerjakan. Jika sedang lelah saat di jam kerja seperti itu, maka Zahran akan membuka galeri di ponselnya dan memandangi satu persatu potret keluarga kecilnya dengan seksama. Zahran ingin menelpon mereka tapi takut mengganggu karena Zahran tahu kalau ini adalah jam tidur siang Arkana. Shanum juga pasti sedang istirahat karena semalaman dia masih harus bergadang mengurus baby Ataya yang selalu terbangun di malam hari. I love you, ucapnya di dalam hati sambil menatap foto cantik istrinya. Zahran merasa beberapa tali kekang yang membuatnya lelah satu persatu terlepas setelah menatap istrinya.
Dia adalah yang tercantik, yang terbaik dan tersegalanya di dalam hidupnya. Pak Zahran? Sebuah sapaan mengganggu momen istirahat Zahran. Suara perempuan itu datang dari arah belakang Zahran. Sebenarnya Zahran malas untuk menoleh, tapi karena spontan, akhirnya dia menoleh juga dan semakin malas saat mengetahui kalau yang menyapanya itu adalah Safira. Wah, kebetulan banget ya. Senang bisa bertemu dengan Pak Zahran di sini. Safira semakin kegirangan dan merasa memiliki kesempatan untuk berinteraksi intens dengan eksekutif muda itu. Kebetulan yang sangat gue hindari, sial. Ucap Zahran di dalam hati. Tentu saja Zahran tidak suka bertemu dengan Safira di sana. Padahal, belum lama Zahran duduk dan bahkan espressonya belum ia minum sedikit pun. Apa kabar, Pak? Long time no more see. Sapa Safira yang tiba-tiba duduk di meja yang sama dengan Zahran padahal Zahran tidak mempersilakannya. Baik. Jawab Zahran. Udah lama banget lo ya. Soalnya saya udah nggak fokus lagi di perusahaan, Pak. Saya akan melanjutkan studi S2 saya di luar negeri. Saya melepaskan semua jabatan yang ayah saya kasih ke saya. Zahran tidak peduli. Yang pasti saat ini Zahran sudah tidak betah lagi duduk di sana. Ah iya saya ingat. Terakhir saya lihat Pak Zahran itu waktu nikahan Arsh, teman saya. Sayangnya waktu itu Pak Zahran pulang dan saya baru datang. Ya, itu terakhir kita ketemu. Sekitar setahun yang lalu, atau 9 bulan lalu ya. Safira masih heboh sendiri, padahal Zahran tidak begitu mendengarkan ocehannya. Zahran meneguk espressonya, dan saat Zahran minum saja sudah cukup menggetarkan hati Safira. Rasa-rasanya, Safira tak pernah merasa menggila seperti ini terhadap seorang pria. Zahran Arayan Prayoga terlalu sayang untuk dilewatkan kendati pun ia tahu bahwa lelaki 29 tahun itu telah memiliki anak istri. Oh iya, Pak. Apa anak kedua Pak Zahran sudah lahir? Safira terus mencari topik obrolan. Sudah. Jawab Zahran seperlunya saja. Wah, pasti gemas banget. Gak nyangka banget kalau Pak Zahran ini udah punya 2 anak. Zahran teguk lagi espressonya dan ingin segera enyah dari sana. Tapi saat Zahran sudah berniat untuk pergi, tiba-tiba ada seorang pria kasar yang menghampiri mejanya dan membuat sebuah kekacauan. Oh, bagus ya. Bagus banget. Apa yang aku lihat ini? Fira! Pria itu datang dengan amarah yang disebabkan oleh sebuah kesalahpahaman. Pria tinggi besar itu menyebut nama Safira dan menatap marah pada Zahran juga. Beb! Hai, kamu akhirnya datang. Sapa Safira dan dia terlihat agak panik. Telat dikit, kamu langsung meleng sama yang lain. Siapa ini? Dah. Sekarang Zahran terjebak di antara pertengkaran Safira dan kekasihnya yang posesif. Padahal Zahran tidak tahu apa-apa, Safira sendiri yang tiba-tiba datang menghampirinya. Duduk dulu, Beb. Ini Pak Zahran, salah satu relasi bisnis ayahku. Kamu pikir aku buta? Aku memperhatikan kamu sejak beberapa menit lalu di sana dan aku lihat kamu begitu antusias ngobrol sama orang ini. Ucapnya benar-benar kasar dan masih menuduh yang tidak-tidak. Mau tak mau Zahran harus ikut mengklarifikasi agar tidak terjadi salah paham. Tak baik juga kalau Zahran pergi pamit begitu saja tanpa menjelaskan apapun, itu akan terkesan seperti seorang pecundang. Maaf, saya nggak terlalu kenal dengan Safira di luar urusan bisnis. Tadi kami hanya kebetulan bertemu, silakan dengarkan penjelasannya. Tolong dengarkan dengan kepala dingin agar Anda tidak salah paham. Jelaskan Zahran dengan sangat jelas. Tolong bersikap baik, Van. Bersikaplah seperti Pak Zahran, dia tenang dan penuh wibawa. Jangan meledak-ledak seperti ini. Pria bernama Revan itu semakin naik pitam saat dibandingkan oleh Safira. Kamu membandingkan aku dengan pria lain? Di depan orang-orang? Sek! Kamu memang sakit, Safira. Kamu yang sakit. Kamu yang toxic. Lama-lama aku jengah sama kamu. Plak.
Hal yang tidak terduga terjadi. Revan menampar Safira sehingga membuat orang-orang semakin antusias menonton. Beruntung kafe itu tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa saja dan beberapa pegawainya. Zahran juga muak dengan drama itu. Tapi Zahran tak bisa diam saja dengan kekasaran yang ia lihat tepat di depan mata sekalipun Safira adalah wanita yang sangat annoying untuk dirinya. "Kontrol emosi Anda, Bung," kata Zahran sambil berusaha menahan emosi. "Jangan sok berwibawa lo. Jangan sok tenang. Padahal lo sama Safira lagi merencanakan sesuatu kan? Kalian lagi menyusun rencana buat check-in ke hotel dan lo pasti ikut haus sama bari cewek gue kan?" Setan. Zahran tak bisa lagi bersikap tenang jika berhadapan dengan lelaki songong seperti Revan ini. Tak cukup berkata kasar, Revan juga dengan beraninya menuduh Zahran yang tidak-tidak. "Jaga pikiran dan mulut kotor lo itu, berdebah!" Zahran langsung naik pitam lalu menarik kerah ke meja pemuda kasar itu. "Oh, lo mau nantangin gue?" Revan berusaha melayangkan sebuah pukulan tapi Zahran sukses menghindar dan membalas dengan menghempaskan tubuh tinggi besar itu sampai menghantam meja dan memberantakan semua yang ada di atas meja. Orang-orang semakin panik dan seseorang segera memanggil petugas keamanan yang berjaga di halaman kafe. "Sebenarnya gue males banget ngadepin orang kayak lo. Gue nggak mau urusan sama polisi. Kalau gue bikin wajah lo babak belur, udah pasti lo akan cengeng-merengek lapor polisi, iya kan? Sialan!" "Sorry bro, gue nggak pernah ngadu-ngadu sama polisi. Kalau lo mau nantang gue duel, ayo selesaikan. Siapapun yang kalah dan babak belur, nggak usah lapor-lapor polisi." Revan masih menantang. Safira bukannya melerai, dia malah menyiapkan kamera ponsel dan merekam ketegangan itu. Dalam pikirannya, ia akan membuat sebuah cerita dengan POV ia diperebutkan oleh dua lelaki sekaligus. Zahran melonggarkan dasi dan dia siap untuk menerima tantangan Revan. Yang membuat amarah Zahran terpancing adalah fitnah yang ia layangkan yang mengatakan kalau Zahran sedang berselingkuh dengan Safira. Dah, persetan dengan tuduhan itu. Itu sembarangan sekali. Dalam hitungan detik, perkelahian tak bisa dihindari lagi. Zahran dan Revan baku hantam dengan sengit dan sudah bisa ditebak siapa yang lebih unggul. "Cukup! Cukup!" Setelah security datang, para karyawan pun mulai ikut bergabung untuk melerai keduanya. Zahran ditarik paksa dan diamankan oleh 3 orang sekaligus. Tenaga Zahran tak bisa dibendung tapi kemudian dia sadar dan beristighfar. Beberapa menit berduel, dia sudah membuat wajah Revan babak belur. Astagfirullah, seketika Zahran ingat pada anak istrinya di rumah. Jika saja Shanum melihat kejadian ini, pasti Shanum akan sangat kecewa. Sungguh Zahran menyesal karena sudah terpancing dengan provokasi sampah dari Revan. Harusnya Zahran mengabaikan Safira sejak awal. Sungguh Zahran menyesal. Sesuai perjanjian, tidak ada yang melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Tapi Zahran segera mengganti kerugian kafe karena perkelahian itu. Dalam hitungan jam, video perkelahian Zahran dan Revan menyebar dan viral. Penyebar pertama adalah Safira, hanya menampilkan separuh adegan sehingga membuat banyak orang salah paham. Kejadian yang sebenarnya terekam dalam CCTV cafe, tapi video itu terlanjur menyebar dan diberi caption yang aneh-aneh oleh para penyebarnya. Video itu sudah sampai ke tangan para anggota The Wolves dan mereka geram dengan hal itu. Juan dan kawan-kawan siap sidak menangkap Revan dan orang yang menyebarkan video itu. Hanya saja, video itu juga sudah terlanjur sampai ke tangan Shanum. Mengetahui hal itu, Shanum langsung drop dan tak percaya kalau Zahran berkelahi demi Safira dan tidak menceritakannya secara langsung pada dirinya. "Bang Zahran!" Lirihnya penuh kecewa. Sungguh Shanum kecewa dengan hal itu. Bab ke-133. Shanum sedih, rasanya sudah lama sekali ia tak merasakan rasa kecewa sedalam ini. Keceriaan dan kehangatan pudar, dia hanya dingin menyendiri dan menikmati perasaan sedihnya itu.
Sanum tak ingin keluar kamar dan hanya Arkana saja yang sesekali bolak-balik ke kamar untuk melihat keadaan sang mama. Mama sakit? Kok dari tadi nggak keluar kamar? Arkana mencurahkan seluruh perhatiannya untuk sang mama. Enggak kok, Mak. Jawab Sanum mencoba tetap mengulas senyum walau dengan mata basah, merah nan sembab. Mama jangan bohong. Kata Bu Guru, bohong itu dosa loh, Mah. Aku tahu Mama itu habis nangis. Siapa yang bikin Mama nangis? Sini bilang ke aku. Sanum tersenyum sekali lagi. Tapi senyumannya itu bercampur dengan kegetiran. Enggak kok, Eyar. Mama tuh cuma sedikit sakit, mungkin juga sedikit kecapean. Jadi badan Mama tuh kayak pegal-pegal. Kamu nggak tahu kan kalau Ataya suka kebangun malam-malam buat minta Mimi? Gitu. Sanum menjelaskan seadanya. Untuk alasan apapun, tentu saja Sanum tak akan pernah mengatakan problematika rumah tangga pada anaknya. Tapi, dihampiri dan diperhatikan oleh Arkana, lumayan membuat hati Sanum terhibur. Sanum memang tak akan merasa puas dan lega sebelum Zahran menceritakan semuanya sedetail-detailnya. Kenapa kejadian di dalam video itu bisa sampai terjadi? Kenapa ada Safira? Kenapa? Begitu banyak kenapa yang ingin Sanum lontarkan pada suaminya. Sanum bisa saja menuntut Zahran via telepon, tapi Sanum merasa itu malah akan membuat kesalahpahaman semakin meluas. Oleh sebab itu, Sanum memilih untuk menunggu, menikmati kekecewaan sendirian dan menyiapkan hati untuk fakta yang akan terungkap nanti. Jika Zahran kedapatan melakukan pertemuan secara pribadi dengan Safira di kafe itu tanpa sepengetahuan Sanum, maka kepercayaan yang Sanum jaga selama bertahun-tahun lamanya terhadap Zahrab sudah dipastikan akan hancur tak bersisa. Mah! Panggil Arkana sambil membelai wajah Sanum dengan jemari mungilnya. Iya, sayang. Jangan sedih. Ucapnya, dia juga terlihat resah, seolah-olah kesedihan Sanum adalah nestapa berat juga bagi anak 4 tahun itu. Enggak, Mama gak sedih. Aku sayang Mama. Aku beneran gak akan biarin siapapun bikin Mama sedih. Sekarang Sanum ingin menangis karena terharu. Segala perasaan tercipta di waktu yang sama. Mama gak kenapa-napa, Eyar! Sanum segera memeluk Arkana agar Arkana tak merasa resah berkepanjangan. Walaupun sedang sedih, tentu saja Sanum tak akan membagi kesedihan itu dengan anaknya. Sanum memeluknya dengan erat, tak lupa ia juga mengelus kepala jagoan kecilnya dengan sangat lembut. Tangan-tangan kecil Arkana juga mencoba meraih punggung Sanum lalu mencoba menepuk-nepuk untuk menenangkan. Sanum bangga sekali. Anak sulungnya sudah bersedia menjadi tempat mencurahkan perasaan. Tapi apapun yang terjadi, Sanum tak akan mencurahkan kesedihannya pada Arkana. Udah ya, kamu gak usah cemas lagi. Mama baik-baik aja. Kamu main lagi. Kata Sanum benar-benar lembut. Ayo sama Mama keluarnya. Biar Mama gak di kamar terus. Ajak Arkana manja. Kan adek kamu lagi tidur, Mama gak bisa ninggalin adek. Arkana melirik ke arah tempat tidur adiknya dan sang adik memang begitu lelap tertidur di sore yang cerah ini. Ya udah, tapi Mama janji jangan nangis lagi ya. Ucap Arkana lalu menyeka sisa-sisa basah di pipi Sanum. Iya, Nak. Makasih ya udah meluk Mama, badan Mama yang sedikit pegal-pegal langsung baikan setelah pelukan sama kamu. Oh ya? Iya, serius deh. Oke deh, nanti kalau Mama pegal-pegal lagi, tinggal panggil aku ya. Aku akan peluk Mama biar Mama merasa lebih baik. Oke. Mama sayang kamu. Aku juga sayang Mama. Kesedihan pudar dengan sikap manis Arkana. Setelah berpamitan, Arkana kembali pergi dari kamar dan meninggalkan Sanum dalam keadaan haru. Tapi setelah Arkana beranjak, Sanum merasa sedih lagi. Jika benar Zahran terbukti melakukan penyelewengan di belakangnya, apakah Sanum perlu memaafkannya? Atau harus bagaimana? Arkana berlarian di halaman rumah yang luas dengan bola kesayangannya, dan di saat yang sama, mobil Zahran muncul masuk ke dalam halaman menuju ke garasi yang ada di sudut halaman.
Papa! Seru Arkana sambil menunggu Zahran turun dari mobil. Zahran pulang agak telat karena langsung mengurus soal peredaran video di cafe tadi. Dengan bantuan ahli IT di kantor, kurang dari 2 jam, semua video sudah terhapus dan Zahran dengan mudah langsung tahu kalau yang menyebarkannya adalah Safira. Apalagi Safira memotong beberapa bagian sehingga kronologi terlihat rancu. Sial memang. Zahran terjebak dan dia semakin muak dengan sosok Safira. Hanya saja Zahran belum sempat memberi peringatan pada Safira karena tujuan utama selanjutnya adalah pulang pada istri dan anak-anaknya. Zahran takut kalau videonya sudah sampai ke tangan Shanum. Zahran juga takut kalau itu akan sangat mempengaruhi istrinya. Hai, Ear! Sapa Zahran dengan senyum pada Arkana. Zahran menyembunyikan rasa gusarnya dari Arkana, sama seperti Shanum yang juga menyembunyikan kegetirannya dari Arkana. Pah, Mama sedih terus dari tadi. Kasian Mama, tapi Mamanya nggak mau ditemenin sama aku. Adu Arkana. Sudah Zahran duga. Dan itulah yang Zahran takutkan. Sekarang Mama di mana? Tanya Zahran. Di kamar, jagain adek. Ya udah kamu tetap di sini ya, nanti Papa akan temenin kamu main. Papa masuk dulu. Pamit Zahran. Iya, Pah. Setelah menyapa Arkana, Zahran bergegas pergi menuju ke dalam rumah. Tepatnya menuju ke kamarnya untuk menemui Shanum. Zahran resah dan takut. Jika terlanjur salah paham dan terlanjur kecewa, Zahran harus memiliki usaha ekstra untuk menjelaskan semuanya sedetail-detailnya pada Shanum. Tok-tok. Sayang? Dengan 2 ketukan di pintu, diiringi panggilan lembut, Zahran langsung saja masuk ke dalam kamar itu. Shanum berada di kamar, duduk di tepi ranjang menatap langit sore yang cerah lewat jendela kamar. Saat Zahran datang, Shanum pantang untuk menoleh. Shanum sedang merasa iri pada langit sore yang cerah. Langit saja bisa secerah itu tapi di saat yang bersamaan, hatinya begitu muram dan mendung, bahkan sudah diterpa badai beberapa jam sebelumnya. Kamu udah lihat semuanya? Tanya Zahran yang berjalan semakin dekat pada Shanum. Shanum diam, mematung dan belum adait untuk menjawab apa. Zahran tidak duduk di samping Shanum, Zahran duduk bersimpuh di hadapan Shanum. Tapi Shanum segera memalingkan wajahnya sehingga tak sampai terjebak saling bertatap muka dengan suaminya itu. Udah aku selesaikan masalahnya, Num. Udah selesai, abang terjebak di dalam situasi yang sulit tadi, dan harusnya kamu tahu kalau kejadiannya nggak seperti yang kamu lihat di penggalan video itu. Ucap Zahran mencoba menjelaskan. Shanum diam. Dan diamnya Shanum adalah salah satu ketakutan terbesar di hidup Zahran. Sebab ia tahu sekali kalau puncak kekecewaan istrinya adalah diam. Num. Zahran menggenggam tangan Shanum tapi Shanum tetap dingin. Tangannya juga terasa sangat dingin. Memang wajar kalau kamu kecewa, marah dan salah paham, tapi setelah itu please dengerin abang. Biar abang jelasin semuanya dari A sampai Z, kenapa kejadian itu bisa terjadi. Sebaiknya urus aja dulu citra kamu yang tercoreng. Urusan yang lainnya bisa diselesaikan belakangan. Shanum bicara dengan sikap yang masih dingin, tanpa menatap mata Zahran sama sekali. Itu urusan belakangan. Yang sekarang mau aku selesaikan adalah kesalahpahaman kamu. Please, dengarkan. Jujur aja, penjelasan gak akan membuat aku merasa lebih baik buat saat ini. Ayolah, sayang. Abang gak mau masalah ini berlarut. Tolong dengarkan ya. Abang akan menceritakan semuanya dari awal, abang mohon dengarkan. Zahran memohon untuk menjelaskan semuanya pada Shanum. Shanum tidak menjawab dan bersikap sangat kaku tidak seperti biasanya. Begitulah cara Shanum marah. Shanum akan bersikap dingin dan sikap dingin Shanum adalah salah satu siksaan untuk Zahran yang selalu haus akan kehangatan istrinya. Zahran sudah menyelesaikan urusan di luar dengan bantuan anak-anak The Wolves. Mereka gencar mencari Safira dan Revan untuk membuat postingan klarifikasi tentang kejadian yang sebenarnya. The Wolves tak takut memburu kedua anak konglomerat yang memiliki backingan yang kuat.
Itu karena yang diperjuangkan saat ini adalah harga diri teman mereka sendiri, yakni Zahran. Bab ke-134. Ars resah sendiri. Sampai malam hari Huan tidak kunjung pulang, padahal sebelum-sebelumnya Huan tak pernah pulang telat apalagi sampai selarut ini. Usia kehamilan yang semakin tua membuat rasa cemas semakin meningkat berkali-kali lipat. Bukan tanpa alasan, tentu saja rasa cemas itu berdasarkan dengan beberapa alasan yang kuat. "Neng Ars mau kemana?" tanya Binunik yang memergoki Ars hendak keluar rumah, padahal hari sudah semakin larut. "Mau keluar, Bi?" Ars menjawab masih dengan perasaan resah yang tergambar jelas di raut wajahnya. "Keluar kemana, Neng? Ini udah malam, gak baik keluar malam-malam begini. Neng Ars itu harus banyak-banyak istirahat, kalau pegal-pegal, cukup jalan-jalan di dalam rumah aja atau minta Binunik pijitin area kaki sama lengan." Kata Binunik memberi nasihat pada Ars. Tapi itu tidak berlaku karena saat ini hati Ars sedang cemas dan tak bisa dilawan lagi. Pikiran Ars menjadi tak karuan dan membayangkan kalau saat ini Huan sedang bersenang-senang di luar sana sampai lupa istri dan lupa pulang. Atau bisa saja, Huan sedang berkelahi dan mengalami pengeroyokan parah sehingga membuatnya tak kunjung pulang. Itu adalah pikiran buruk kedua Ars. Sungguh Ars terkekang dengan rasa cemas saat ini. "Kenapa, Neng? Apa karena Mas Wan belum pulang juga?" tanya Binunik bertanya alasan kenapa Ars ingin pergi keluar rumah saat ini. "Iya, Bi, gimana saya bisa tenang? Kan Binunik juga tahu sendiri kalau Bang Huan gak pernah pulang selarut ini, gimana saya gak cemas?" ungkapnya. "Ditelepon aja, Neng. Gak diangkat karena ponselnya emang gak aktif. Bi, saya takut aja kalau terjadi sesuatu yang buruk sama Bang Huan. Atau apa, Neng? Bang Huan malah keasikan main, terus minum-minum sampai mabuk dan kebablasan. Ars tak bisa lagi menyembunyikan akumulasi rasa curiga, rasa takut dan rasa kesalnya sehingga ia tak sungkan lagi untuk menangis di hadapan Binunik. Binunik sangat mengerti sekarang. Wanita hamil pada fase trimester ketiga memang memiliki banyak ketakutan dari berbagai aspek. "Positif thinking aja, Neng. Ayo sini duduk dulu ya. Bibi ambilin minum biar Neng Ars merasa lebih tenang." Binunik mencoba membimbing Ars untuk kembali masuk ke dalam rumah dan duduk tenang. Tentu saja Binunik akan menemani Ars sampai ada kabar dari Huan atau sampai Huan benar-benar pulang ke rumah. "Gak bisa, Bi, maaf. Seenggaknya aku duduk di luar aja, sambil nunggu Bang Huan pulang. Gak tahu kenapa, hati saya gak bisa tenang. Mungkin nunggu di luar bisa bikin perasaan saya lebih baik." Dalih Ars. Binunik pun tak bisa mencegah lagi. "Ya udah, Bibi temenin ya. Tapi Bibi bikinin dulu minuman anget, oke?" Ars menjawab dengan anggukan. Raut wajah tetap muram dan tidak berubah. Ars mendekat dirinya perutnya, menutupnya dengan kedua tangannya. Di luar memang sangat dingin, dan jarum jam terus berjalan mengikis waktu menit demi menit berlalu. "Ada apa sih, Bang? Kenapa kamu bikin aku cemas begini? Di saat-saat kayak gini? Ini gak lucu tau gak? Apa sekarang kamu ada di fase bosan itu? Kamu kenapa sih?" Pikiran Ars masih sangat buruk, berpikir yang tidak-tidak tentang Huan. Ars menatap ke ujung jalan dan di sana memang sepi. Hanya ada 1-2 kendaraan lewat dan itu bukan sosok yang ia nanti-nanti. Kemana Huan saat ini? Urusan Zahran menjadi prioritas anak-anak The Wolves saat ini. Walaupun Zahran sudah berhasil menghentikan peredaran video perkelahian dengan Revan tadi siang, tapi jiwa muda yang menggebu-gebu membuat Zahran dan kawan-kawan tak ingin melepaskan sosok Revan begitu saja. Tidak bisa diam saja. Apalagi Revan membuat tweet tak jelas yang berisi semacam provokasi untuk Zahran. Dengan bangganya Revan menyebut dirinya sebagai salah satu pentolan geng motor paling berbahaya di Jakarta. Tanpa Revan tahu kalau Zahran dan kawan-kawan adalah alumni pembuat onar di jalanan di tahun-tahun sebelumnya. "Gue suka nih kalau harus berburu bocah songong yang merasa paling geng motor. Seolah-olah semua wilayah milik nenek moyang dia.
Gue harap sih tuh bocah songong seenggaknya pernah dengar siapa The Wolves. Ucap Hanif yang sedang sidak dengan puluhan anggota lain, termasuk Juan, Jelly dan Yaris. Menurut informasi, setiap malam Jumat, ini adalah tempat mereka menggelar balap liar. Tapi situasi di sini emang mendukung sih. Nah, orang-orang juga mulai berdatangan. Kata Jelly. Semakin larut, dua ruas jalan yang sudah mulai sepi dengan kendaraan masyarakat umum itu kembali ramai dengan beberapa anak muda yang berkumpul dan menyiapkan salah satu jalan untuk dijadikan trek balapan. Tapi lo udah tahu orangnya kan? Si Revan itu. Ada nih profilnya. Songong banget emang. Katanya si anak pejabat perpajakan. Gak ada sopan santun banget dia sama si Zah di cafe tadi siang. Pakai nuduh si Zah ngerebut ceweknya segala. Itu sih yang paling ngeselin. Dasar pecundang. Terus, nanti kalau kita udah kepung orangnya, mau kita apaan, bro? Agak ngeri juga sih kalau dia beneran anak pejabat. Kemungkinan besar ini bakalan dibesar-besarin kasusnya kalau kita berhasil bikin dia babak belur. Kata Hanif agak meragu. Walau sedang bernafsu, tapi dia juga masih sempat berpikir logis tentang situasi lanjutan nanti andai mereka berhasil memberi sedikit pelajaran pada sosok Revan. Sebenarnya urusannya emang bisa jadi panjang banget sih. Tapi gue beneran marah dan gak bisa tinggal diam. Udah lama juga kan kita gak ngehajar orang songong, tiba-tiba tangan gue jadi gatal banget nih. Iya, saking nafsunya sampai lupa sama bini dan anak di rumah. Kata Jelly. Menyinggung soal anak dan istri, barulah Juan ingat kalau saat ini di rumah pasti sedang ada yang menunggunya dengan resah. Juan juga baru sadar kalau ponselnya mati sejak sore tadi dan belum sempat lagi menyalakannya karena tak sempat cari data ponselnya itu. Pasti kamu lagi nungguin abang pulang, bisik Juan di dalam hati. Tapi abang gak bisa pulang dulu, sayang. Maafin abang ya, abang janji, setelah urusan selesai, abang akan langsung meluncur pulang ke rumah. Abang harap kamu mengerti. Juan merasa bersalah, tapi dia ingin menyelesaikan masalah. Jiwa berandal yang anak-anak The Wolves simpan baik-baik selama berbulan-bulan, bahkan sudah melintasi tahun, akhirnya terusik lagi dengan sosok Revan yang tengil dan menyebalkan. Kayaknya itu mereka deh. Lihat bro. Segerombol orang dengan motor bising memecah suasana malam yang awalnya adem-adem saja. Para anggota The Wolves siap bergerak untuk menghadang mereka sebelum memasuki area balap. Mereka tak akan membiarkan hidup Revan melenggang tenang sebelum dia minta maaf dan meluruskan apa yang terjadi siang tadi di cafe. Dua kelompok geng senior dan geng baru yang dipimpin Revan bertemu dan saling berhadapan. Tiba-tiba suasana menjadi panas dan sedikit mencekam. Percikan-percikan keributan sudah mulai terlihat. Yang paling buruk terjadi, mungkin akan ada aksi tawuran di antara keduanya karena karakter Revan sepertinya tak akan mudah untuk diatur-atur. Bab ke-135. Siapa kalian? Ada kepentingan apa kesini? Sorry ya, orang yang mau gabung ke acara balapan kami harus verified.